warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video strategi delivery, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, agenda 3, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance. Perkenalkan, saya Leila Fajri Audina Nurulfat Albana. Saya merupakan media iswara ahli pertama di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit bagaimana strategi yang akan saya lakukan ketika saya mengajar agenda 3 pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa saja sih yang melandasi pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Itu menjadi dasar hukum pertama yang akan melandasi bagaimana pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Di sana diatur mengenai bagaimana latsar ini dilaksanakan. Kemudian ada turunannya. Yang ketiga adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tentang bagaimana pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Jadi ada 4 dasar hukum yang harus kita pahami dan harus kita pegang untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya mengenai skema pelaksanaan lasar calon pegawai negeri sipil. Indonesia sendiri sudah melaksanakan 3 jenis skema, ada klasikal, blended, dan juga distance learning, di mana distance learning ini pernah dilaksanakan saat terjadinya pandemi, kemudian klasikal pernah dilaksanakan sebelum terjadinya pandemi sampai pandemi melanda Indonesia, akhirnya dilaksanakan distance learning. Kemudian dengan skema yang baru yaitu blended learning dimulai pada tahun 2022 sampai nanti akan dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya karena dirasa lebih efektif dan efisien untuk pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini. Dimana kalau klasikal ini adalah pertemuan face to face, tatap muka langsung full di lembaga pelatihan yang melaksanakan diklat latsar. Kemudian untuk blended learning ini dengan skema pembelajaran mandiri, kemudian distance learning terlebih dahulu, sinkronus asinkronus, dan yang terakhir nanti akan ada pembelajaran secara klasikal. Kemudian kalau distance learning ini adalah pembelajaran mandiri dan juga nanti aktualisasi. Jadi untuk skema pelaksanaan latsar di mulai tahun ini akan dilaksanakan secara blended learning. Kemudian untuk desain pembelajaran blended learning sendiri pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terdapat 3 skema, Bapak Ibu. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021, yang pertama adalah dengan pembelajaran mandiri menggunakan MOOC atau Massive Online Open Course, di mana peserta melakukan pembelajaran mandiri menggunakan MOOC yang sudah dibangun dari Lembaga Administrasi Negara. Di sana peserta belajar mandiri membaca modul, melihat video, kemudian nanti akhirnya peserta harus mengerjakan evaluasi akademik yang menjadi salah satu penilaian untuk pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua adalah skema distance learning, di mana pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus, tatap muka secara online menggunakan video conference, dan juga secara asinkronus dengan penugasan-penugasan yang nanti akan dibahas juga pada sesi sinkronusnya. Jadi pada pembelajaran distance learning ini ada sinkronus dan juga asinkronus yang akan nanti menjadi salah satu bagian penilaian juga peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga yaitu secara klasikal, di mana klasikal ini adalah pembelajaran secara tatap muka langsung di lembaga penyelenggara pelatihan. Jadi setelah menyelesaikan MOOC, kemudian distance learning, nanti peserta akan secara klasikal bertatap muka langsung dengan pengajar, dengan penceramah untuk menyelesaikan segala kewajiban dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lembaga penyelenggara pelatihan yang tentunya sudah disetujui oleh LAN untuk menyelenggarakan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas agenda 3, di mana agenda 3 ini secara
khusus membahas mengenai kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance. Bagaimana kita bisa mendukung smart governance ini untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien? Kita sebagai pegawai negeri sipil harus memanage harus tahu bagaimana kedudukan dan peran kita sebagai pegawai negeri sipil untuk mendukung manajemen ASN. Dengan smart ASN juga kita harus mengetahui apa saja yang harus kita terapkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Pada agenda 3 ini terdapat 2 mata pelatihan yang harus dikuasai oleh peserta. Yang pertama adalah mengenai manajemen aparatur sipil negara, dan yang kedua mengenai smart ASN. Keduanya ini terpisah tapi saling terikat, saling terhubung. Ketika kita mempelajari manajemen ASN, nanti harus kita terapkan smart ASN untuk mendukung pelayanan publik yang lebih prima, seperti itu. Nah, untuk skema pembelajaran di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini, di bagian MOOC atau masih Open Online Course, di pembelajaran mandiri untuk agenda 3 ada pada hari ke-12 dan hari ke-13. Masing-masing di hari ke-12 dan ke-13 memiliki beban jam pelatihan yaitu sebesar 3 JP. Kemudian untuk MOOC sendiri ini total untuk bebannya adalah 6 jam pelatihan. Kemudian selanjutnya untuk skema distance learning terdapat 3 hari untuk agenda 3. Yang pertama ada pada hari ke-8, yaitu untuk sinkronusnya adalah 2 jam pelatihan, dan untuk asinkronusnya adalah 6 jam pelatihan. Kemudian dilanjutkan di hari ke-9, full asinkronus sebesar 9 jam pelatihan. Kemudian yang terakhir untuk distance learning di hari ke-10, yaitu sinkronus sebesar 3 jam pelatihan. Jadi untuk distance learning ini totalnya adalah sebanyak 20 jam pelatihan. Untuk tadi MOOC 6 jam pelatihan, kemudian untuk distance learningnya adalah 20 jam pelatihan yang harus dilalui oleh peserta Latsar CPNS. Kemudian selanjutnya untuk skema pembelajaran klasikal ada pada hari ke-4, di mana diawali dengan ceramah mengenai profesionalisme ASN terlebih dahulu oleh penceramah sebesar 2 jam pelatihan, dan nanti akan dilanjutkan oleh pembelajaran agenda 3, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 5 jam pelatihan. Jadi pada klasikal ini nanti akan memiliki beban yang lebih banyak tatap muka, yaitu sebesar 5 jam pelatihan. Totally untuk semua agenda 3 dari MOOC, kemudian distance learning dan juga klasikal adalah 31 jam pelatihan. Nah, untuk desain pembelajaran pada tiap-tiap hari di distance learning dan klasikal akan dibahas secara mendetail. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai desain pembelajaran di hari ke-8 dengan beban total dari hari ke-8 ini adalah 8 jam pelatihan, di mana dibagi sinkronusnya adalah 2 jam pelatihan dan asinkronusnya adalah 6 jam pelatihan. Untuk sinkronusnya terlebih dahulu dengan skema yang sudah saya desain, ini adalah perkenalan diri terlebih dahulu karena baru pertama kali tatap muka dengan pengajar agenda 3. Kemudian nanti akan dilaksanakan brainstorming dengan peserta apa saja yang sudah dipelajari pada pembelajaran mandiri di MOOC. Kemudian nanti akan disusul dengan materi-materi penguatan agenda 3 dan juga keterkaitan dengan agenda 1, 2, dan 4 untuk bekal peserta menjalankan pelaksanaan habituasi. Kemudian nanti akan dijelaskan juga penugasan-penugasan karena setelah sesi sinkronus ini akan masuk ke sesi asinkronus dan juga hari ke-9 juga full asinkronus. Jadi sesi sinkronus di awal ini akan dimanfaatkan untuk penjelasan penugasan-penugasan yang diberikan oleh pengajar. Kemudian dilanjutkan di sesi asinkronus ada 6 jam pelatihan, di mana terdapat 3 tugas yang akan yang harus diselesaikan oleh peserta. Yang pertama adalah membuat resume mata pelatihan manajemen ASN, di mana bebannya adalah sebesar 1 JP. Kemudian yang kedua, peserta diberikan tugas untuk membuat video dengan tema aku, Smart ASN dan instansiku, dengan beban jam pelatihan adalah sebesar 4 JP.
di mana video ini dibuat secara individu, video monolog, dan nanti diunggah ke kanal YouTube sehingga nanti pengajar dapat menilai langsung di YouTube dari peserta masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah membuat learning journal berupa mind mapping mata pelatihan manajemen ASN yaitu sebesar 1 JP. Jadi totali untuk asinkronus adalah sebanyak 6 jam pelatihan. Jadi untuk desain hari ke-8 dengan sinkronus 2 JP dan juga asinkronus 6 jam pelatihan. Kemudian kita masuk ke desain pembelajaran di hari ke-9 sebesar 9 JP, di mana di hari ke-9 ini adalah full asinkronus, tidak ada tatap muka sama sekali, jadi langsung pengajar memberikan full penugasan di hari ke-9. Untuk pembagian penugasannya, yang pertama adalah 4 JP pertama diberikan penugasan individu, yaitu peserta harus mengidentifikasi isu menggunakan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, di mana nanti isunya dicari di unit kerja masing-masing, kemudian dicari isu utamanya, kemudian bagaimana peserta bisa mencari solusi untuk mengatasi isu yang telah ditemui. Kemudian di asinkronus 4 JP selanjutnya, yaitu penugasan kelompok, di mana dalam penugasan kelompok ini peserta berdiskusi mengenai isu aktual dari program-program pemerintah dalam upaya menyukseskan smart governance. Jadi pada penugasan kelompok ini, kelompok harus mencari satu isu mengenai isu aktual program-program pemerintah, kemudian nanti dibuatkan sebuah presentasi yang nanti akan dipresentasikan di sesi sinkronus selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada beban 1 jam pelatihan, yaitu untuk pembuatan learning journal meresum mata pelatihan Smart ASN. Tadi untuk hari pertama, hari ke-8 meresum materi mengenai manajemen ASN, di hari yang ke-9 ini nanti akan meresum mata pelatihan Smart ASN. Kemudian selanjutnya untuk desain pembelajaran hari ke-10 sebesar 3 JP sinkronus. Jadi tadi ada penugasan-penugasan yang telah diberikan di sesi asinkronus akan dibahas pada hari ke-10. Penugasan individunya mengenai video monolog tadi, kemudian presentasi kelompok. Jadi penugasan kelompok dipresentasikan pada sesi sinkronus ini. Kemudian pengajar memberikan feedback mengenai penugasan yang sudah diselesaikan oleh peserta. Selanjutnya akan diberikan juga penguatan agenda 3 untuk melaksanakan habituasi, jadi persiapan untuk aktualisasi. Dan yang terakhir adalah memotivasi peserta untuk pelaksanaan habituasi yang akan dilaksanakan oleh peserta pelatihan dasar CPNS. Kemudian untuk sesi klasikalnya, desain pembelajaran ada pada hari ke-4 sebesar 5 jam pelatihan. Diawali dengan pembukaan dan perkenalan secara langsung, kemudian pengajar membangun motivasi terlebih dahulu dengan yel-yel karena tatap muka. Untuk energizernya menggunakan yel-yel lebih memantik semangat para peserta. Kemudian dilanjutkan dengan curah pendapat mengenai pembelajaran di sesi emosi dan juga di stand learning untuk recall kembali materi-materi pada agenda 3 karena sudah selesai melakukan aktualisasi. Kemudian pengajar mencoba untuk recall kembali mengenai penguatan di agenda 3. Kemudian dilanjutkan dengan sharing pengalaman pada saat habituasi, bagaimana pelaksanaannya, tips dan triknya, kemudian juga apakah mengalami kendala ketika melakukan habituasi, dan juga solusi apa yang dilaksanakan ketika mendapatkan kendala-kendala yang sudah ditemui. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok studi kasus mengenai isu yang telah ditentukan dikaitkan dengan agenda 3. Jadi pengajar memberikan isu-isu menggunakan video dan juga artikel berita. Kemudian setiap kelompok membahas isu tersebut untuk dibuatkan bahan tayang yang nanti akan dipresentasikan pada sesi klasikal ini. Kemudian nanti pengajar akan memberikan penguatan setelah presentasi kelompok, dan pengajar akan menarik kesimpulan bersama-sama dengan peserta pelatihan dan diakhiri dengan penutup. Setelah desain-desain pembelajaran atau strategi delivery yang akan pengajar laksanakan ketika mengajar pada agenda 3, yaitu kedudukan dan peran pegawai negeri sipil untuk mendukung terwujudnya smart government. Terima kasih.